Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya, soal Jokowi masuk nominasi orang terkorup ya dunia versi OCCRP. Dan ini ya, dua tokoh paling korup di dunia versi OCCRP sedang bersalaman. Nampaknya saling sama-sama tertawa. Dan sekarang kita lihat saja ya, kabarnya seorang Jokowi ini ya menemui Presiden Kenya William Ruto di situ pada 21 Agustus 2023 kalau nggak salah ya. Diketahui ya saat kunjungan ke situ bahwa Presiden Kenya ini William Ruto ini ya disambut baik ya, kemudian ditawari ya, disuruh tinggal di Indonesia 1 bulan saja. Tapi dengan adanya pemberitaan yang cukup menarik hari ini bahwa ya orang-orang akan menganggap begitu kan ya, begitu akrabnya seorang Jokowi dengan Presiden Kenya ini begitu. Nampaknya mereka bahagia. Tapi komentar-komentar netizen sangat sadis. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya. Jadi saya kira dengan adanya pemberitaan seperti ini cukup heboh begitu di media sosial bahwa seorang Jokowi tersenyum lebar ya, bersalaman ya dengan Presiden Kenya di situ begitu. Yang dianggap ya oleh VOCCRP dianggap terkorup dunia sehingga citra keduanya mereka anjlok seketika begitu. Saya kira ini persoalan-persoalan yang harus kita lihat bahwa apa yang kemudian tertawakan begitu oleh dua mantan presiden ini nampaknya membuat heboh di jagat raya begitu ya. Salah satu berkomentar bahwa ya cukup happy lah ya mereka berdua kabarnya ini. Pantas Jokowi akrab dengan William Ruto ya. Menurut mitos, jika ada dua orang yang memiliki wajah mirip itu pertanda apa? Pertanda jodoh atau bagaimana? Orang baik akan kumpul dengan orang yang baik lagi. Orang jahat akan kumpul dengan orang jahat pula. Nah, inilah yang kemudian OCCRP sampai hari ini masih menjadi spekulasi dan menjadi senjata begitu. Nampaknya para pendukung Jokowi nampaknya ya belum melaporkan OCCRP. Bagaimana, apakah investigasi secara jurnalisme apakah salah di situ? Nah, ini belum begitu kan. Jadi saya kira kalau ini belum dibantah dan belum dilaporkan oleh pendukung Jokowi, semakin kuat dugaan masyarakat bahwa apa yang kemudian menjadi investigasi dalam jurnalisme OCCRP di situ memang ada dugaan benar-benar kenyataan. Nah, bisa saja begitu kan. Karena sifatnya adalah kualitatif. Jadi saya kira ini persoalan-persoalan yang harus kita lihat bersama bahwa OCCRP itu tidak hanya membuat kebijakan-kebijakan yang sekiranya OCCRP tidak bisa membuat ya laporan membuat laporan investigasi begitu kalau tidak ada bukti-bukti yang real. Nampaknya yang saya baca di rezim Jokowi ini memang banyak angka korupsinya yang semakin tinggi begitu kan. Nampaknya seandainya pagar laut yang sekarang ini muncul, seandainya terjadi di rezim Jokowi, maka jelas-jelas di situ adalah ya bisa saja itu dibiarkan. Tidak setegas dengan Prabowo. Walaupun toh pada akhirnya Prabowo mengatakan bahwa ya pagar misterius itu harus dicabut dan diperintahkan. Tapi sampai hari ini belum dicabut. Apakah saking takutnya atau hanya bagaimana? Itu kan logikanya. Jadi saya kira sangat sudah kebiasaan begitu kan bahwa dianggap negara kita ini yang punya uang itu yang kuat. Jadi persepsi ini harus dibuang begitu. Prabowo harus menghancurkan persepsi itu ya. Kalau memang salah, kalau memang benar-benar, itu aja sih sebenarnya. Makanya harus diadili. Ya siapa? Ya Jokowi harus diadili begitu kan. Diadili dalam bentuk apa? Ya tanyakan, periksa begitu. Kenapa nampaknya para penegak-penegak itu nampaknya begitu takut untuk memeriksa mantan presiden? Padahal di negara-negara lain begitu kan ya, untuk memeriksa mantan presiden itu sangat gampang dan bahkan diadili loh, bahkan ditangkap loh, bahkan dihukum mati loh. Ya, ini yang terjadi di negara-negara lain begitu. Jadi di Indonesia kenapa untuk mengadili saja takut apalagi memenjarakan? Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen. Coba kita baca beritanya ya. Ini nampaknya cukup membuat heboh di jagat raya begitu kan.
Ini ada salah satu pemberitaan yang cukup menarik ya dari demokrasi begitu kan. Demokrasi ini di media sosial X ya, netizen mengunggah gambar di atas dan diberi caption, tokoh paling korup di dunia versi OCCRP sedang bersalaman. Ngeri-ngeri sedap ternyata begitu ya. Coba kita baca lagi ke bawah. Seperti diketahui lembaga non pemerintah yang fokus dengan isu korupsi ya, Organization Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP juga ya Desember 2024 lalu merilis daftar pemimpin ya paling korup ya resmi di dunia ya. 1. Mantan Presiden Syria Bashar al-Assad, terus kemudian ada Presiden Kenya William Ruto, terus kemudian ada Joko Widodo ya. Dan bahkan itu tidak hanya itu begitu kan. Dari postingan ini nampaknya rakyat sudah paham begitu kan ya. Apakah ada keterlibatan Jokowi untuk korupsi atau bagaimana, atau dugaan-dugaan paling besar memperkaya diri. Nah, itu yang kita lihat. Nampaknya belum ada bukti secara spesifik untuk membuktikan secara kualitatif bahwa seorang Jokowi ini korupsi. Artinya apa? Artinya tidak memperkaya diri, memperkaya orang lain atau bagaimana. Itu masih belum secara investigasi, masih belum ada. Nah, ini yang sangat disayangkan. Seharusnya kan memotret bagaimana dugaan-dugaan itu muncul begitu kan ya. Setidaknya kan memperkaya orang misalnya begitu. Ada temuan itu. Tapi tidak mungkin ya dari BPK, dari yang lain begitu. Kalau tidak ditelusuri tidak mungkin ditemukan itu begitu. Kenapa? Ya jalan satu-satunya harus ada pemeriksaan. Ini banyak begitu. Sehingga saya kira dengan adanya pemberitaan di berbagai isu begitu kan ya. Ya bisa saja di rezim Jokowi itu banyak angka korupsinya. Yang disorot di situ begitu. Bukan korupsi untuk memperkaya diri. Bisa saja ya. Karena kita lihat saja seorang Jokowi kabarnya ya meminta buktikan aja kalau korupsi. Ditantang seperti itu. Jadi investigasi yang saya baca itu begitu kan. Dalam jurnalisme itu adalah ya memberikan ya statement dari hasil dari hasil investigasi ya dari seluruh dunia begitu kan. Dan bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri soal bagaimana seorang Jokowi ini. Nah, itulah yang dipotret begitu kan, kualitatifnya dipotret seperti itu. Tapi secara fakta dan realita bukti yang real untuk mentersangkakan orang, 2 alat bukti cukup ya, Jokowi ini tidak ada. Jadi saya kira persepsi ini dianggap hanya menurunkan citra seorang Jokowi, tapi di satu sisi begitu kalau tidak ada bukti sama sekali ya dianggap biasa-biasa aja. Jadi orang menganggap ya buat apa mengeluarkan investigasi seperti itu, tapi satu sisi ada manfaatnya. Artinya apa? Artinya investigasi jurnalis di OCCRP itu sebagai pintu masuk apakah seorang Jokowi diduga korupsi, keluarga Jokowi diduga korupsi. Itu semakin menunjukkan semakin ada kebaikan yang luar biasa. Jadi ya mana mungkin lah untuk melaporkan itu. Walaupun seorang Jokowi sudah dilaporkan ke KPK, mana berani KPK untuk menindak ini begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.